warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membacakan kisah-kisah Nabi dan Rasul kepada Serhan. Kisah teladan Nabi itu, Nabi kita ada berapa nak? 25. Sekarang Serhan mau baca yang mana? Ibu bacakan nak? Ismail yang bisa memilih. Oh, tentang Ismail. Ismail adalah Nabi keberapa? Ke-8. Tentang Ismail. Tadi kalau nggak salah keempat ya Serhan ya. Nih Nabi Ismail teman-teman. Ya, Nabi Ismail ini ada beberapa judul. Yang pertama asal-usul Telaga Zamzam. Terus ujian bagi Nabi Ibrahim dan Ismail. Ujian ini sama dengan hari kurban kita kemarin. Ada kurban sapi, teringat? Ya, jadi kisah kita kurban setiap hari raya Idul Adha ini bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, Serhan mau yang mana? Ya, yang ini. Ya, kita kupas dulu asal-usul Nabi Ismail ya. Nabi Ibrahim itu adalah nabi keberapa nak? Nabi Ibrahim nabi ke-6. Abu, yang apa tuh yang punya tongkat tuh dia giniin tongkat terbelah laut deh. Nabi apa namanya? Nanti kita baca lagi ya. Ini punya tongkat. Ya, sekarang kita fokus dulu ke Nabi. Besok kita baca semua ini nabi-nabi ini ya. Sekarang kita baca tentang Nabi Ismail dulu. Ya, kita Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Nabi Ibrahim tadi nabi keberapa? Nabi ke-6. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim itu melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak. Kalau ini yang besarnya siapa? Iya, ini Nabi Ibrahim nak. Ini Nabi Ibrahim. Ini? Iya nih Ismail. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dinamakan Ishak. Ishak adalah Nabi keberapa? Ke-9. Ya, Hajar melahirkan Ismail, Nabi ke-8 Nabi Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindah saja ke tempat lain. Nabi Ibrahim tidak segera menuruti permintaannya. Barulah setelah menerima perintah Allah, Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail pada waktu itu masih menyusu, Ismail itu masih kecil. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh, perjalanan yang sangat melelahkan. Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang tandus, padang pasir yang sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Ya, sekarang kita lanjut kepada ujian bagi Nabi Ibrahim Ini dan Nabi kambing. Ismail. Ini kambing loh. Iya, seekor kambing yang gemuk. Ya, kita dengar ceritanya. Setuju? Nah, setelah beberapa tahun, Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus. Ia pun merasa rindu. Setelah ditinggalkannya si Ismail sama ibunya tadi, ibu Ismail siapa namanya? Hajar. Ditinggalkannya di padang pasir yang tandus tadi. Terus si ayahnya sangat rindu kepada ayah, anak dan istrinya. Setiap kali Rindu tuh untuk rindu kan sudah lama nak kan tuh nak. Oh iya, itu namanya rindu. Kayak Bang Paris hari raya aja tuh. Setiap kali ia mengirim utusan
utusan melihat keadaan anak dan istrinya, kelak ia merasa lega. Ternyata dari para utusan, demikianlah Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduannya yang selama ini terpendam. Ia berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang mengembalakan ternak yang cukup banyak. Ia merasa lega bercampur haru. Ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kurang suatu apa. Tampaknya malah serba kecukupan. Tidak ada. Dipikirnya mungkin anaknya tidak makan, rupanya anaknya makan. Malahan ternaknya banyak sekali. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketiga anak manusia itu beristirahat di Musdalifah karena kelelahan. Perjalanan antara Palestina dan Mekah bukanlah jarak yang dekat. Maka ia tertidur saking lelahnya. Dalam tidurnya yang hanya sebentar itu, ia mendapat wahyu yang... Wahyu itu apa? Wahyu itu seperti peringatan dari Allah. Melalui mimpi bahwa ia diperintah Allah supaya menyembelih Ismail. Ya, Ismail harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuhnya Ibrahim kepada Tuhannya. Jadi seorang nabi yang bernama Ibrahim itu diuji lewat mimpi oleh Allah. Kenapa disembelih Ismail? Ya, nanti kita ceritakan sampai tuntas ya. Terus dibilang sama Allah lewat mimpi kepada Ibrahim, Ibrahim, sembelih anakmu. Itulah bukti patuhnya kamu kepadaku, kata Allah kan. Oke, terus kata si Ibrahim, begitu terbangun ia berdebar-debar, kaget dia. Kenapa ujiannya harus menyembelih anak? Ujian kali ini benar-benar berat, katanya. Ia begitu menyayangi Ismail, padahal dia udah lama berpisah dari Ismail kan. Dia baru ketemu sama Ismail, baru merasa bersyukur ternyata Ismailnya harus disembelih, kata Tuhan kan. Tapi Tuhan menghendaki anak yang sangat dicintainya itu untuk dijadikan korban. Betapa cintanya Ibrahim kepada Ismail, lalu Allah memerintahkan untuk disembelih. Ya Allah, betapa berat kali ujian ini, kata Ibrahim. Lama ia mendambakan anak sebagai generasi penerusnya. Ismail adalah anaknya yang pertama. Sebelumnya dari perkawinannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak walau usianya sudah sangat lanjut. Kini setelah mendapat anak itu harus dikorbankan. Aduh, betapa sedihnya, anak pertama, anak yang disayang, yang dirindukan harus dikorbankan. Agak ragu, namun akhirnya ia menguatkan hati dan merasa cintanya yang lebih besar kepada Tuhan. Ia beritahukan mimpi itu kepada Ismail. Dipanggilnya Ismail. Wahai Ismail, aku tadi malam diperintah Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban. Aku harus menyembelihmu sekarang. Bagaimanakah pendapatmu, nak? Kata Ibrahim. Dijawab sama Ismail. Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas. Jawab Ismail. Ikhlas tuh dia terima gitu. Umpamanya An dikasih uang 2000, ya udah makasih ya Bu, ikhlas An, ya udah An belanja aja 2000 ya Bu gitu. Dikisahkan betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Ibrahim. Ibrahim, Hajar. Itu jadi dia sembelihnya. Bentar dulu, kita belum selesai nak. Hajar dan Ismail berkali-kali dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Ternyata kan gini, Allah merintahkan kepada Ibrahim, dibicarakannya kepada Ismail. Ismail setuju, tapi ada setan membujuk Ibrahim dan ibunya siapa nama, Hajar, supaya tidak menyembelih anaknya itu. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu meruntuhkan mereka. Ismail dan ayahnya, karena Ismail ini bakal calon nabi juga, dia juga diuji imannya. Ibrahim yang sudah jadi nabi diuji imannya. Ismail dibawa ke atas bukit. Ya, bukit tuh setelah gunung baru bukit. Jadi bukit tuh lebih rendah dari gunung.
Ismail dibawa ke atas bukit, wajahnya ditutup kain putih. Nah, ditutup mukanya supaya dia nggak tahu dia mau pergi kemana. Nah, lalu pedang sudah disiapkan. Untuk apa? Untuk menyembelih, nih pedang dibawanya sama ayahnya Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Pedang sudah disiapkan. Ketika pedang itu berada di atas leher Ismail, nah pedang itu udah mau ditaruh di lehernya, hampir menempel, sedikit lagi menempel gitu kan. Tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Nah, itulah kekuasaan Allah. Dia ganti si Ismail yang berbaring tadi di sini, digantinya dengan seekor kambing. Kambing itu kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Ismail tuh nggak jadi disembelih. Enggak, jadi disembelih itulah karena Allah menguji tadi. Kalau kita patuh di atas ujian Allah tadi, Allah akan melindungi kita lagi lewat, kalau cerita Nabi ini lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas, dan sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak yang disembelih. Inilah cobaan yang sangat besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai hari raya kurban. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan korban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Kalau orang Cina, dia agamanya apa? Kalaupun dia orang Cina, kalau dia agama Islam, dia sama dengan kita juga akan melakukan kurban seperti hari raya Idul Adha kemarin. Kalau yang kafirnya, kalau yang agama selain non-Islam itu dia tidak akan melakukan karena tidak ada perintah di agamanya itu. Jadi Serhan ingat nggak kemarin kita lihat kurban sapi? Ingat berapa kurbannya dekat Masjid Serhan kemarin?